Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pembelajaran matematika kelas 9 untuk bab terakhir di semester ganjil yang akan kita pelajari adalah mengenai transformasi. Oke, sebelum ibu jelaskan, jangan lupa siapkan dulu alat tulis kalian ya. Oke. Untuk transformasi yang pertama di sini, nah, apakah kalian pernah mendengar kata transformasi? Nah, biasanya kalau mendengar transformasi itu ada hubungannya dengan transformer mungkin. Pernah kalian dengar ya, transformer? Iya, film transformer. Jadi transformer itu kan apa? Perubahan ya. Ya, mobil bisa berubah menjadi robot. Jadi, yang namanya transformasi di dalam matematika adalah suatu perpindahan atau perubahan. Ya, sama seperti transformer tadi, perubahan suatu benda atau suatu objek. Nah, untuk transformasi sendiri di sini ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi, perputaran. Dan keempat adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Jadi ini ada 4 jenis transformasi. Oke, untuk transformasi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang ibu tanya, dan ibu rasa kalian setiap hari pernah bercermin ya? Iya. Jadi kalau kalian bercermin atau ngaca istilahnya, apa yang terjadi kalau kalian menjauh atau mendekati cermin? Nah, kira-kira kenapa ya hal tersebut itu dapat terjadi? Nah, kalau kita bercermin, kira-kira sifat apa yang akan kita peroleh? Nah, jadi yang namanya refleksi atau bercermin kalau di dalam matematika itu adalah memetakan suatu titik pada bangun geometri menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Jadi ketika kita bercermin, apa yang terjadi mengenai sifatnya? Yang pertama, yang pasti jarak antara titik dan bayangannya itu pasti sama. Ya, jadi kalau kamu ngaca, jarak kamu dengan jarak kamu dengan kaca dan juga bayangan dengan kaca itu pasti sama. Nah, sifat yang kedua dari refleksi adalah bentuk sama namun posisi terbalik. Kalau kita ngaca, apakah ada yang berubah wujud? Nah, nggak ada ya. Jadi untuk bentuknya sama, posisinya terbalik gitu. Kalau kita ngaca, tangan kanan misalkan yang kita angkat, maka bayangan kita pasti yang terangkat adalah tangan kiri. Itulah sifat dari cermin ya, sifat dari refleksi. Nah, untuk sifat yang ketiga adalah dia sama seperti simetri lipat ya. Jadi kalau kita pada bangun datar kita buat simetri lipat, kita lipat pasti kan sama ya. Jadi itu untuk sifat dari refleksi. Oke. Nah, ada beberapa bagian pencerminan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalian perhatikan di sini ya. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita lihat sumbu X itu yang mana? Ya, sumbu X adalah sumbu yang vertikal apa horizontal? Yang horizontal. Nah, di sini yang menjadi sumbu simetri deh. Apa namanya? Sumbu X ya, di sini yang horizontal, yang di sini yang kita perhatikan. Nah, jadi kalau di sini ibu gambarkan ada sebuah titik A ya di koordinat kartesius di sini. Titik A adalah 2,2 di sini ya, yang tanda merah. Nah, kalau titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terjadi di mana? Nah, pasti di bawah sumbu X. Di sini A aksen. Nah, A aksennya itu menjadi
2, min 2 di sini. Nah, ini kalau kita cermin atau ngaca di sini pasti bayangannya di sini ya. Kalau kacanya sumbu X. Nah, sekarang kalau contoh lain ada titik B nih yang di sebelah kiri. Ibu ambil min 3,1. Maka bayangannya di mana? Kalau cerminnya adalah sumbu X, pasti di bawah juga ya. Sini. Nah, jadi bayangannya menjadi min 3, min 1. Kalau kita lihat dari titik A dan titik B, kesimpulan yang kita ambil apa? Nah, di sini titik awalnya 2,2, di sini kan 2,2 menjadi 2, min 2. Maka yang berubah adalah nilai Y, ya enggak? Nah, ya kan? Kalau nilai X-nya tetap sini 2, di sini 2. Nah, kalau yang B gimana? Kalau yang B min 3,1 menjadi min 3, min 1. Nah, jadi yang tadinya positif 1 berubah menjadi negatif 1. Nah, jadi kesimpulannya, jika suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka cara gampang untuk mengingatnya adalah yang berubah adalah nilai Y. Tuh. Sini contoh, langsung contoh ya. Ada segitiga PQR, koordinatnya ditentukan PQ dan R, dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana hasil pencerminannya? Nah, ini kita bisa langsung menjawab tanpa menggambar. Tuh. Jadi, tapi ya kita harus ingat tadi, kalau sumbu X, oh berarti Y-nya yang berubah. Coba kita jawab ya. Untuk titik P, tadi kan P di sini 3,4. Nah, kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, ini ya, maka yang berubah tadi apa? Iya, Y-nya. Jadi jawabannya 3, min 4. Kan berubahnya Y. Sekarang Ki. Nah, Ki min 8,2. Jadinya apa bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Ki aksennya menjadi, ya, X-nya tetap minus 8, Y-nya 2 jadi minus 2. Gitu. Nah, titik yang terakhir titik R. Titik R, oh maaf ya, di sini harusnya R. R 5, min 1. Nah, 5, min 1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka R aksen atau R bayangannya menjadi, iya, 5,1. Yang tadinya minus berubah jadi positif. Bisa dipahami ya? Ini untuk pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Ibu ada contoh lagi di situ. Misalkan ada titik A 2,2. Ya, di sini nih 2,2. Sini A-nya, bayangannya di mana? Kalau kacanya atau cerminnya sekarang adalah sumbu Y, sumbu yang vertikal. Kalau kamu berdiri di titik A, kacanya Y, maka pasti bayangannya ada di sebelah kiri. Ya, kita lihat di sini bayangannya menjadi min 2,2. Satu titik lain lagi, misalkan di sini di B nih, posisinya ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri B, maka bayangannya ada di sebelah kanan di sini, B aksen. Nah, sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Ayo, kesimpulannya, kalau ada suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, kira-kira apanya yang berubah ya? Nah, betul, yang berubah kebalikannya, yaitu nilai X. Tadinya kan 2,2 nih A nih. Nah, sekarang menjadi min 2,2. X-nya berubah. Kalau Y-nya tetap di sini ya. Nah, sekarang yang B, min 3, min 1. Jadi 3, min 1. Maka yang berubah kita lihat di sini, yang tadinya negatif X-nya min 3, sekarang berubah jadi positif 3. Jadi kesimpulannya, kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X. Kebalikannya ya. Nah, sekarang kita jawab lagi yang tadi
contohnya. Sekarang titik P, ayo kita jawab bareng-bareng. Terhadap sumbu Y ya. Di sini P-nya 3,4. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jawabannya apanya yang berubah? Iya, X-nya 3 jadi min 3. Y-nya tetap 4. Gitu. Q-nya min 8,2. Jadi apa ya kalau dicerminkan sumbu Y? Betul. X-nya berubah. Minus 8 jadi 8. Y-nya tetap. Nah, sekarang R. Aduh, ini salah ya, Ibu ya. R ini harusnya. Nah, titik R. R itu 5,-1. Maka sumbu Y-nya dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi iya 5 jadi minus 5. Y-nya tetap minus 1. Nah, mudah ya. Jadi kita tanpa harus menggambar, kalau kita tahu konsepnya, kita langsung aja menjawab. Ini yang kedua, sumbu Y. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau tadi sumbu Y dan sumbu X, sekarang cerminnya adalah garis. Nah, garis Y sama dengan X yang mana? Yang ini, Y sama dengan X. Maksudnya apa? Kalau di sininya kita ambil 1, maka Y-nya 1. Ya kan? Kalau X-nya 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Jadi sekarang yang menjadi kacanya atau cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Contoh di sini ada titik A. A adalah 4,1. Nah, sekarang 4,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sini ternyata ya. Nih, bayangannya. Ya, sekarang kalau ada titik B, minus 2,1 di sini, maka kalau cerminnya adalah garis yang Y sama dengan X, ternyata bayangannya ada di bawah sini, B aksen. Nah, sekarang kesimpulannya yuk, bareng-bareng kayak tadi yuk. Nah, kalau A di sini 4,1, jadi 1,4. Terus tadi B, minus 2,1 berubah jadi 1,-2. Jadi kesimpulannya, iya, tinggal dibalik. Betul. Jadi yang tadinya X, Y, kalau cerminnya garis Y sama dengan X, maka bayangannya titiknya tinggal dibalik. Ya, nah contoh lagi. Kita jawab bareng-bareng, titiknya masih sama ya, PQR ya. Nah, di sini bareng-bareng titik P. 3,4. Tadi kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi apanya yang berubah? Iya, dua-duanya dibalik ya. Jadi 4,3. Ki sekarang. Ki minus 8,2. Ayo. Refleksi Y sama dengan X, maka bayangannya dibalik. 2,-8. Satu lagi titik R. 5,-1. Itu jadi apa? Iya. Jadi R aksen atau bayangannya dibalik min 1,5. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, sekarang masih garis. Tapi bedanya kalau tadi kan Y sama dengan X, garisnya miringnya ke kanan. Nah, sekarang kalau garisnya Y sama dengan minus X, maka garisnya yang mana? Yang ini. Jadi dia sekarang kacanya, cerminnya miringnya ke kiri. Oke, contoh ya. Di sini ada titik A 1,2. Di sini. Bayangannya jadi di mana? Kalau kita tarik garis kan di sini. Nah, A aksennya ternyata ada di bawah. Ya. Nah, sekarang sama. Ini B-nya di bawah nih. Nih, min 4,2. Bayangannya adanya di atas di sini. Tuh. Kesimpulannya, ayo bareng-bareng lagi.
Bagaimana hasil bayangan jika cerminnya adalah garis Y sama dengan min X? Iya, ternyata dua-duanya setelah dibalik tandanya berubah. 1,2 jadi min 2, min 1. Jadi 1,2 kita balik dulu nih. Jadi 2,1 ya kan? Nah, tandanya dua-duanya berubah. Yang tadinya positif dua-duanya menjadi negatif dua-duanya. Oke, yang B juga sama. Min 4,2. Berarti kita balik 2, min 4. 2, min 4, kemudian tandanya berubah. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus kita rubah menjadi min gitu. Jadi kalau Y sama dengan min X, dibalik dua-duanya, tandanya juga berubah. Oke. Lanjut yang kelima. Nah, di sini cerminnya adalah titik asal. Di mana itu titik asal? Ya, titik asal itu di 0,0 di sini. Ya, di sini titik asal. Nah, sekarang kita ambil titik di sini A, 3,2. Nih, 3,2 kita cerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya ada di sini di bawah. Jadi min 3, min 2. Terus ada lagi titik C di sini nih. Titik C min 2,1 bayangannya ada di sini di 2, min 1. Kesimpulannya lagi. Nah, dari sini 3,2 ternyata jadi min 3, min 2. Ya. Jadi kita bisa lihat dibalik nggak ya? Enggak ya. Jadi kalau terhadap titik asal, dia tidak dibalik, tapi tandanya aja yang berubah dua-duanya. Oke. Yang tadi ini belum kita bahas ya, yang garis Y sama dengan min X. Maaf ya, sekarang kita jawab dulu nih yang P tadi nih. 3,4 cerminnya Y sama dengan min X. Tadi jadi apa ya bayangannya ya? Dibalik dulu 4,3, tandanya berubah, positif jadi negatif. Sekarang titik Q min 8,2. Ayo jadi apa? Y sama dengan min X. Maka bayangannya menjadi apa? Dibalik dulu 2, min 8. Terus tandanya berubah. Yang tadinya positif 2 jadi negatif. Yang tadinya minus 8 ini jadi positif. Terakhir titik R di sini. Titik R 5, min 1. Maka jika dia dicerminkan terhadap min X, maka sama-sama dibalik dulu min 1,5 gitu kan ya. Baru tandanya berubah. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min gitu. Ini kalau plus sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya jadi 8 aja di sini. Gitu ya. Oke. Nah, baru kita jawab yang titik asal. Tadi kelewatan ya. Oke, sekarang untuk titik P 3,4 dicerminkan terhadap titik asal. Tadi gimana? Dibalik nggak? Nggak ya. Tidak usah dibalik, hanya berubah tanda. Min 3, min 4. Q sekarang. Min 8,2. Ayo jadi apa bayangannya ya? Tinggal diganti tandanya. Jadi 8, min 2. Nah, sekarang titik R. R 5, min 1, maka berubah menjadi, iya betul, min 5,1. Oke ya.
kita lanjut lagi, tetap semangat. Nah, sekarang pencerminannya ada suatu garis. Nah, di sini ada garis X sama dengan H. Nah, H di sini adalah suatu bilangan. Ya, suatu bilangan tertentu. Nah, yang kita ambil di sini adalah contohnya Ibu ambil X sama dengan 2. Di sini nih, ini dia garisnya nih. Ini garis yang vertikal ini kan 2 nih. Nah, di sini sebagai kacanya ada di sini jadinya, ya, X sama dengan 2. Kalau ada titik A 4,3, maka bayangannya ini kan di kanan nih, ya. Pokoknya sama kayak tadi deh, pokoknya selalu jaraknya sama. Maka bayangannya ada di A aksen 0,3. Titik B di sebelah kiri, maka bayangannya ada di sebelah kanan di sini. Jadi 6, minus 2. Kita ambil satu contoh, 4,3 berubah menjadi 0,3. Oh, ternyata si 3-nya tetap nih nggak berubah, ya kan? Jadi nilai Y-nya ternyata tetap. Nah, untuk nilai A-nya bagaimana berubah dari 4 menjadi 0? Maka caranya adalah 2 kali. Jadi selalu dikali 2 ya. 2 kali cerminnya, kalau di sini X-nya 2, berarti 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 berapa? 4 kan? Ya, 4 dikurangin titik asal. Oh, titik asalnya 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0 di sini. Itu. Nah, biar lebih jelas contoh di sini nih. Titiknya pokoknya masih sama seperti tadi yang di awal ya. Titik P di sini 3,4. Garisnya adalah X sama dengan 2. Nah, sekarang ayo. Maka di sini kita cerminkan X sama dengan 2. Tadi yang tidak berubah apanya? Y-nya pasti tidak berubah ya. Karena cerminnya X, Y-nya tetap. Nah, sekarang mencari X bayangan. Tadi Ibu bilang selalu dikali 2. Maka 2 kali 2 dikurangin titik asal. Titik asalnya 3. Nah, 2 kali 2, 4. Berarti 4 dikurang 3, 1. Maka bayangannya 1,4. Tuh, lanjut. Ki. Ki minus 8,2. Ayo. Sama. Tadi apanya yang tetap? Y-nya ya. Y-nya pasti 2. Sekarang kita cari X-nya. Selalu kali 2. 2 kali 2 gitu ya, dikurangin sama titik asal. Oh, titik asalnya minus 8. Jadi double ya minusnya ya. 2 kali 2 4. 4 sini jadi plus ya. Jadi 4 ditambah 8 12. Betul. Jadi bayangannya 12,2. Nah, untuk yang terakhir, yang ini Ibu hapus dulu ya. Nah, di sini untuk yang titik R-nya, di sini ya, titik R. R tadi 5,-1. Nah, kita cerminkan. Pasti Y-nya tetap -1. Sekarang X-nya kita ganti. Berarti 2 kali 2 dikurangin titik asalnya 5. 2 kali 2, 4, dikurang 5, minus 1. Maka jawabannya minus 1, minus 1. Oke. Lanjut lagi, yang terakhir. Kalau tadi garisnya X sama dengan H, sekarang Y-nya yang sama dengan H. Nah, contoh di sini Ibu ambil Y-nya sama dengan 3. Ya. Jadi ini kacanya nih yang horizontal. Ya. Nah, ini maksudnya X-nya ini di sini, sumbu X. Nah, di sini Y-nya 3 kan di sini ya. Nah,
Kalau ada suatu titik A di sini 3,4, ternyata bayangannya ada di bawah. Ya, sekarang kalau ada titik B di atas, bayangannya di bawah. Nah, kita lihat. Untuk titiknya 3,4 ternyata berubah jadi 3,2. Nah, berarti nilai X-nya kayaknya nggak berubah ya. Di sini 3, di sini 3. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya nilai X-nya tetap. Kebalikan dengan yang tadi. Nah, ternyata Y-nya berubah. 4 jadi 2. Nah, dari mana? Sama kayak tadi. Ibu bilang selalu kali 2 ya. 2 dikali berapa? Dikali sumbunya tadi 3 di sini. Nah, berarti 2 dikali 3 gitu ya. Dikurangin titik asal. Titik asalnya adalah di sini 4. Jadi 2 kali 3 dikurang 4. 2 kali 3 6, kurang 4 2. Benar ya? 2 di sini. Itu. Jadi kesimpulannya kalau dia cerminnya garis Y sama dengan suatu bilangan, maka X-nya tetap dan Y-nya berubah. Contoh lagi biar lebih paham, oke? Sekarang titik P dulu ya. Titik P 3,4. Nah, maka yang tidak berubah apanya ya? Ya, X-nya tidak berubah. Nah, sekarang kita hitung Y-nya. Selalu kali 2. 2 dikali. Nah, kalau sekarang Y-nya minus 2. Kalau tadi kan Y-nya 3 dicontoh. Sekarang Y-nya minus 2. Berarti 2 dikali min 2. Dikurangin titik asal, yaitu 4. 2 kali min 2 kan minus 4 ya. Minus 4 terus minus 4 lagi. Oh, jadi minus 8. Gitu. Oke. Lanjut titik Q. Q itu minus 8,2. Bayangannya kita tulis dulu. Oh, X-nya tetap. Gitu ya. Sekarang cari Y. 2 dikali min 2 dikurangin titik asal. Oh, titik asalnya minus 8 di sini. Nah, 2 kali min 2 min 4. Ya, min 4 ditambah 8. Jadi 4. Betul. Itu ya. Sekarang R. R-nya 5, min 1. Bayangannya di mana? X-nya tetap. Nah, cari Y-nya sekarang. Cari Y-nya di mana ya? Ntar Ibu hapus dulu di sini. Oke. Nah, jadi di sini kita cari Y. Selalu kali 2. 2 kali min 2 dikurangin titik asal. Oh, titik asalnya berapa? Minus 1. Berarti min 1. Min 4 ditambah 1. Berarti min 3. Oh, ternyata ada yang keliru di sini. Tadi 2 kali min 2 kenapa dikurangin minus 8 ya? Bukan minus 8. Kan dikurangin Y-nya. Oke, Ibu hapus yang ini ya. Nah, Y-nya berapa Y asalnya? Jangan salah. Jadi 2 dikali min 2 dikurangi titik asal. Y asal. Y asalnya berapa? 2. Iya. Min 4 min 2. Jadi min 6. Maka di sini min 6. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya ada 7 poin. Ya. Jadi kalian bisa lihat kalau terhadap sumbu X nilai Y-nya berubah, sumbu Y X-nya yang berubah. Kalau garis Y sama dengan X tinggal dibalik.
Y sama dengan min X dibalik tandanya berubah, kemudian terhadap titik asal tidak dibalik tandanya berubah, dan yang tadi garis X suatu bilangan, maka X-nya selalu dikali 2, garisnya dikurangi dengan X asal, Y-nya tetap, dan terakhir kalau Y-nya suatu bilangan, maka X-nya yang tetap, Y-nya berubah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke ya. Untuk itu saja yang untuk video pembelajaran kali ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.